Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita masih pada bab disunnahkannya mendahulukan sebelah kanan dalam aktivitas yang baik, yang positif, yang mana ini adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Idzan ta'ala, jika salah seorang di antara kalian menggunakan sandal, falyabda bil yumna, maka mulailah dengan yang sebelah kanan. Maka mengenakan sesuatu, termasuk memakai sandal, itu memulai dengan apa? Memakai dari sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Sebaliknya, jika dia melepas, maka mulailah dari sebelah kiri. Nah, kadang ini yang kita kurang perhatian. Kalau memakainya mungkin kita perhatian, tapi ketika melepas, jadi ya, ini juga harus diperhatikan. Melepasnya dimulai dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan. Litakunil yumna awwalahuma tun'al, sehingga supaya yang kanan itu yang pertama dipakaikan apa? Sendal. Wa akhirahuma tunza, dan yang kanan adalah yang paling terakhir untuk dilepas. Berarti yang pertama dilepas yang mana? Yang kiri. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Atau sebelum itu, dari Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Dari Ummul Mukminin Hafsah disebutkan dahulu kala Nabi menjadikan sebelah kanannya, maksudnya apa? Tangan kanannya, li ta'amihi, untuk mengambil makan makanannya, wa syarabihi, dan minumnya, wa thiyabihi, dan pakaiannya. Jadi tangan kanan untuk apa? Mengambil makan, minum, menggunakan pakaian. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalika, dan menggunakan sebelah kirinya untuk selain itu.
yaitu untuk perkara-perkara yang apa? Kurang mulia. Misalnya apa? Istinja, istijmar, membuang ingus dan sebagainya. Maka semua itu dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan dikatakan hadisnya hasan li ghairihi. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum." Jika kalian mengenakan, tentu yang dimaksudkan pertama kali apa? Pakaian. Wa idza tawadda'tum, dan jika kalian berwudu, fabda'u bi aymanikum, mulailah dari bagian sebelah kanan kalian. Ya, hadis-hadis ini insyaallah cukup jelas, tidak membutuhkan apa? Penjelasan yang lebih luas. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang sahih muttafaqun alaih di bab ini. Kisah ketika Nabi SAW berhaji wada. Disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ata bi Mina. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Mina. Maka kita sebut ya, walaupun tidak ada keterangan di sini haji, tapi kalau sampai ke Mina berarti apa? Haji, karena umrah tidak sampai ke Mina, cukup tawaf dan sa'i. Sedangkan kalau sampai datang ke Mina, ini berarti apa? Pelaksanaan haji. Fa'atal jamrata faramaha, maka beliau pun mendatangi jamrah, atau kita menyebutnya apa? Jumrah. Faramaha, maka beliau pun melemparnya. Ini kemungkinan di tanggal berapa ini? Tanggal 10, yaitu jamrah Aqabah. Satu jamrah, yaitu yang paling akhir, yaitu 7 lemparan. Tsumma ata manzilahu bi Mina, kemudian beliau mendatangi tendanya di Mina. Wa nahara, dan kemudian beliau menyembelih. Tsumma qala lil hallaqi, kemudian beliau mengatakan kepada tukang cukur, khudh, wa asyara ila janbihil aymani. Lihat, bahkan cukur pun dimulai sebelah mana? Sebelah kanan. Jadi ini para tukang cukur, atau ketika kita cukur mengingatkan tukang cukurnya. Karena Nabi SAW sendiri apa? Memerintahkan kepada tukang cukur tadi, mulai dari mana? Ini, ambil sebelah kanan. Tsummal aisar, baru kemudian sebelah kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nas. Nah, di sini ada tambahan. Apa itu? Kemudian mulai dibagikan, diberikan bekas potongan rambut itu kepada apa? Orang-orang yang memang ini mukjizatnya Nabi SAW, kekhususan dimiliki Nabi SAW. Apa itu? Keberkahan pada tubuh beliau. Makanya kalau beliau berwudu, berlomba, berebut apa? Tetesan air wudu beliau. Ada kisah pula apa? Sahabat yang minta kisos karena apa? Perutnya di apa? Ditowel, oleh Nabi SAW, minta kisos. Maka Nabi SAW membuka bajunya. Kenapa? Ternyata ini pengen
memeluk badannya Nabi SAW. Termasuk rambutnya. Itu kalau beliau bercukur, rambutnya itu apa? Dibagikan kepada para sahabat. Tapi tentunya dengan berlalunya waktu, barang-barang ini sudah apa? Hilang, punah. Sehingga kalau kemudian ada yang apa? Memamerkan. Ini ya, tangganya Pak Cianto. Saya nggak usah sebut ya. Bahaya nanti ya sebutnya. Sherlock nanti ya. Nah, ini subhanallah. Ini nggak jelas sanadnya, riwayatnya barang-barang tersebut. Bahkan kita lebih melihat apa? UUD. Ujung-ujungnya duit, tiket masuk gitu ya, dan sebagainya. Maka benar bahwa bekas-bekas apa yang dipakai oleh Rasulullah itu berkah. Tapi validasinya itu yang perlu dipertanyakan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, lamma ramal jamrata, ketika beliau sudah melempar jumrah, wa nahara nusukahu, dan telah menyembelih apa? Hewan kurbannya atau damnya, wa halla, maka beliau pun bertahallul. Di mana kalau haji tahallulnya dua. Apa? Tahallul sughra dan tahallul kubra. Tahallul sughra masih belum boleh mendatangi istrinya. Tapi kalau sudah tahallul kubra, sudah apa? Boleh mendatangi istrinya. Kapan itu? Di tanggal 10 ada 4 amalan. Melempar jumrah, tawaf ifadah, menyembelih apa? Damnya atau kurbannya, bertahallul. Ini tahallul sughra. Baru kemudian tahallul kubra kalau sudah menyelesaikan apa? Mabitnya di Mina dan menyelesaikan apa? Tawaf serta sa'i ifadahnya. Kalau di tanggal 10 belum melaksanakan. Di tanggal 10 kalau sudah melaksanakan dua, boleh bertahallul sughra. Kalau sudah lempar jumrah dan menyembelih apa? Damnya. Nah, itu sudah boleh mencukur rambut dan sudah boleh pakai pakaian biasa. Jadi mabitnya di Mina sudah tidak pakai kain ihram untuk bapak-bapak. Nawalal halaka syaqqahul aymana fahalaqahu, maka beliau menyerahkan kepada tukang cukur apa? Bagian kanan dari kepala beliau, kemudian apa? Dibotak. Nah, ini yang lebih utama. Kadang yang berangkat umrah, yang berangkat haji takut hilang gantengnya. Kenapa? Cuman dicukur, apalagi sebagian orang Indonesia. Dicukurnya hanya ujung-ujungnya saja. Padahal seharusnya apa? Rata. Seperti anak-anak kemarin LDK gitu ya. Nah, itu rata, dicukur. Apa yang lebih utama apa? Sampai botak. Karena Rasulullah mendoakan orang yang botak sampai 3 kali. Rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang botak. Maka kemudian yang lain bertanya, wal muqassirin, bagaimana yang cuman mendekkan rambutnya? Beliau menjawab lagi, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang botak. Yang mendekkan rambut tanya lagi, bagaimana yang muqassirin? Rahimallahu muhallikin. 3 kali baru kemudian yang keempat apa? Rahimallahul muqassirin. Hanya didoakan sekali.
Jadi bapak-bapak nggak usah takut apa? Hilang gantengnya. Apa anak-anak ini? Itu ya. Mungkin ada yang diajak orang tuanya, oleh orang tuanya apa? Umrah atau haji, maka kalau bisa amalkan yang lebih sempurna, yaitu apa? Dibotak. Summa da'a Aba Talhat al-Ansariyya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memanggil Abu Talhah al-Ansari. Fa'aqahu iya. Bekas syukuran rambut tadi apa? Diberikan kepada Abu Talhah. Tsumma nalalahu syaqqal aisara. Kemudian diberikan kepala sebelah kiri. Faqala ihlik. Kemudian dikatakan apa? Botak. Fahalaqahu. Kemudian dibotak. Fa'aqahu Aba Talhata. Kemudian diberikan lagi kepada Abu Talhah. Faqala iksimhu bainan nas. Kemudian dikatakan kepada Abu Talhah, bagikan di antara manusia. Maka subhanallah, kalau kita ingin benar-benar berittiba kepada Nabi SAW, maka dalam hal apapun kita berusaha memulainya dari sebelah kanan. Bahkan ketika cukur rambut. Tapi ya kalau kita nggak usah dibagi-bagi, nggak ada berkahnya ya. Berkahnya hanya untuk tukang cukurnya. Nah, alhamdulillah dengan demikian selesai Kitabul Adab. Tapi kita masih dalam Kitabul Adab, pokok pembahasan yang kedua, Kitabu Adabut Ta'am. Kitab adab dalam makanan. Dan sebenarnya masuk di dalamnya apa? Minum. Walaupun kadang makanan itu lawan dari apa? Minuman. Baik. Kita masuk bab ke-100. Masya Allah. Bab at-tasmiyatu fi awwalihi walhamdu fi akhirihi. Bab tentang membaca basmalah atau tasmiyah, menyebut nama Allah di awalnya, dan alhamdu, yaitu mengucapkan alhamdulillah fi akhirihi, di akhir kita atau setelah selesai makan. Maka orang yang makan minimal baca apa? Bismillah. Dan menutup dengan alhamdulillah. Disebutkan beberapa hadis di sini. Yang pertama, hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Umar. Tapi kalau kita melihat tashih dari para ulama, ini sebenarnya bukan Umar. Tapi siapa? Amr ibn Salamah. Ya, Nana menghafalkan hadis ini enggak? Belum ketemu hadis ini ya? Baik. Apa itu hadisnya? Dari Amr ibn Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Amr ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini hadisnya tentu diringkas. Ada kisahnya bahwa beliau makan apa? Masih kecil dalam asuhannya Rasulullah SAW. Kemudian ketika diajak makan apa? Tangannya ke sana kemari. Anak-anak belum tahu adabnya makan. Maka Rasulullah mengatakan kepada Amr ini, ya gulam Sammillah. Wahai anak kecil, kalau mau makan apa? Baca dulu Bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan ini ternyata kita masih mendapati, khususnya generasi yang lebih senior ini. Karena mungkin kecilnya dulu tidak ada yang
mengingatkan. Sehingga banyak yang sudah dewasa, sudah tua itu masih kebiasaan pakai tangan kiri. Nah, kalau generasi anak-anak muda sekarang ini, alhamdulillah, sebenarnya sudah banyak diingatkan. Tinggal kembali kepada apa? Kebiasaan. Sebelum makan, sebelum minum, baca Bismillah. Kemudian makan minum dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat. Apa yang dijelaskan para ulama? Makan dari yang dekat. Maka makan yang dari dekat ini kapan? Kalau kita makan bersama. Maka tidak sopan, tidak pantas, tidak etis tangannya kesana kemari. Itu ya. Walaupun sekarang sudah jarang kita makan apa? Bersama dalam satu nampan, gitu ya. Kalau anak-anak ini kalau menjelang pulang ya, masih enggak makan bersama menjelang liburan ya. Nah. Maka kalau makan bersama, tangannya jangan kemana-mana, kecuali apa kecualinya? Kalau dibuka, masya Allah, makan makanan apa? Masakan Padang, nasi Padang, itu ya. Begitu dibuka, yang jatuh ke sini apa? Tewel dan sambelnya. Sedangkan ayamnya jatuh di sana. Maka di saat seperti ini tidak berlaku kul mimma yali. Jadi makan dari yang dekat kalau lauknya sama. Apa misalnya nasi goreng, ya, antara yang sini dan sana kan sama. Maka etikanya makan dari yang dekat dulu. Tapi kalau memang lauknya di sana ayam, di sini pas dapat tempenya, ya tidak apa-apa, ngambil ayam yang jauh. Kenapa? Karena lauknya beda. Jadi itu catatan para ulama tentang wakul mimma yalik, makan dari yang lebih dekat. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, jika salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Ini di antara dalil-dalil kenapa kita cukup mengucapkan apa? Bismillah. Tidak mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan, tapi dalil-dalilnya lebih condong kepada apa? Cukup mengucapkan Bismillah. Fa inna siya, jika kemudian dia lupa, an yadhkura asmallahi ta'ala fi awwalihi, untuk menyebutkan nama Allah Ta'ala di awalnya, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini caranya kalau lupa baca bismillah. Bagaimana? Baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nasab. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Kenapa bukan awaluhu wa akhiruhu? Kenapa awalahu wa akhirahu? Kenapa mas? Apa? Maf'ul fi. Enam. Apa maf'ul fi? Dzaraf. Dia keterangan waktu. Sehingga ada sebagian riwayat atau sebagian bacaan bismillahi fi awalihi
wa akhirih. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Atau ditambahi fi awalihi wa akhirih. Pada awal dan akhirnya. Hadisnya sahih. Kemudian ketika di rumah, khususnya bapak-bapak ketika pulang ke rumah dari bekerja atau siapapun yang datang pulang ke rumah, perhatikan hadis ini. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhara rajulu baitahu, jika seorang laki-laki, karena umumnya yang keluar rumah yang bekerja siapa? Laki-laki. Dia masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, kemudian dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan. Jadi bapak-bapak jangan lupa masuk rumah baca bismillah. Itu minimal itu. Mau baca doa masuk rumah, walaupun kemudian sebagian mengatakan hadisnya dhaif ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Maka niatnya berdoa boleh. Atau minimal apa? Baca bismillah masuk rumah. Dan ketika makan, biasanya pulang ke rumah, kerja di luar, lapar, datang disuguhi makanan. Disuguhi makan buatan ibu-ibu? Suaminya pulang? Atau disuguhi tagihan? Pak listrik entek, Pak beras entek. Nah, maka kalau masuk rumah, baca basmalah, makan baca basmalah, qala syaitanu, maka setan akan mengatakan apa? Li ashabihi, kepada teman-temannya. Jadi setan itu apa? Seperti pembahasan sore, mereka berombongan, mereka membawa apa? Pasukannya. Maka setan pimpinannya mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam untuk kalian, juga tidak ada makan malam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Setan itu ingin membersamai kita, itu ya, ikut-ikutan dalam setiap aktivitas kita, dalam makannya, dalam tidurnya, dan seterusnya. Maka cara menghalangi setan dengan baca apa? Bismillah. Maka termasuk kita mau masuk kamar mandi itu baca apa? Bismillah. Sebagai penutup aurat. Karena setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat setan. Apa yang bisa menutupi aurat kita dari setan? Bacaan bismillah. Dan ini perhatikan, kadang suasana rumah itu apa? Tidak nyaman, makan tidak nyaman. Bisa jadi karena kita lupa baca basmalah. Akhirnya apa? Setannya ikut nginep. Dan kita tahu setan terbuat dari apa? Api. Suasana rumah jadi panas, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ini jangan-jangan karena kita apa? Tidak membiasakan masuk rumah baca basmalah. Termasuk juga apa? Makan tidak mendatangkan manfaat.
makan sudah makan tidak kenyang. Kenapa? Karena ada pihak lain yang ikut makan. Maka kalau kita baca basmalah, setan mengatakan kepada temannya apa? Tidak ada tempat bermalam, tidak ada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita. Kalau dia masuk rumah tidak menyebut nama Allah ketika masuk, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat bermalam. Nah, ini mungkin berlaku juga ya para santri kalau masuk asrama. Ya. Biar asramanya enggak ditemani oleh setan, gitu ya. Biar setannya tinggal di tempat masing-masing. Enggak ikut mondok. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, dan apabila laki-laki tadi tidak menyebut nama Allah ketika makan, qala adraktumul mabita wal 'asya. Setan mengatakan kalian mendapatkan apa? Tempat bermalam plus makan malam. Berarti sebenarnya yang mempersilahkan siapa? Kita sendiri. Ketika kita masuk rumah, pulang ke rumah, tidak baca basmalah, berarti mempersilahkan setan apa? Monggo mampir. Monggo nginep. Gitu ya. Demikian pula ketika makan tidak baca basmalah, itu berarti sebenarnya mempersilahkan, monggo makan bersama kami. Maka subhanallah, begitu simpel, begitu mudah melawan gangguan setan dengan baca apa? Basmalah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Sebuah kisah dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, dia bercerita, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu ta'aman lam tada aydiyana hatta yabda Rasulullah sallam fayadau yadahu. Ini adab kepada yang lebih sepuh, baik lebih sepuh secara usia maupun lebih sepuh secara apa? Ilmunya. Diceritakan kami dulu, jika kami hadir bersama Rasulullah untuk makan, mereka makan bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa adabnya? Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah SAW memulai dan meletakkan tangannya. Dan ini adab yang di waktu saya kecil masih dijaga, gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Dulu anak-anak nggak makan kecuali orang tua sudah mulai dulu, gitu ya. Nah sekarang ini kadang malah dibalik. Cah cilik sih. Enggak. Ini masalah adab, etika yang harus ditanamkan. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Kemudian ada satu kisah yang berbeda dari kebiasaan yang ada. Apa itu? Suatu hari kami menghadiri makan bersama beliau. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fadhahabat li tadha yadaha fit ta'ami. Tiba-tiba itu ada budak perempuan yang masih kecil, disebut jariyah, apa anak perempuan kecil, yang datang seakan-akan dia didorong. Apa bahasa kita sekarang? Anak ini unu gitu ya. Tiba-tiba datang. Orang sedang menunggu apa? Makan. Mereka nggak berani
makan, kecuali nunggu Rasulullah makan. Kok ini apa? Tiba-tiba ujuk-ujuk ada anak perempuan kecil ini seakan didorong. Zahabat li tadha yadaha fit ta'am. Dia pergi untuk meletakkan tangannya di makanan. Padahal yang lain masih apa? Menunggu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu biyadiha. Maka Rasulullah pun apa? Memegang tangannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kaum muslimin rahimakumullah, ini sebuah pelajaran penting yang saat ini, yang hari ini apa? Banyak dilanggar. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada anak kecil salah, gimana? Dibiarkan. Dan alasannya apa? Ah, cah cilik. Masya Allah. Bahkan kadang bukan hanya dalam hal seperti ini. Apa? Kencing. Tidak diajari kencing di kamar mandi. Tidak diajari kencing di mana? Di WC. Akhirnya ketika diajak bertamu ke orang lain gimana? Kebelet langsung kencing di depan rumah orang lain. Ketika tuan rumahnya, kok pipis di situ kamar mandi? Malah ibunya apa? Gak apa-apa, ijek cilik. Masya Allah. Bahkan yang terjadi sekarang, anak kecil seperti itu, anak kecil misuh di video diviralkan. Allahumma musta'an. Kesalahan itu harus ditegur. Kesalahan itu harus diluruskan sejak dini. Jangan alasannya apa? Anak kecil. Yang dewasa itu belajar dari apa? Kecil. Pembiasaan dari dini. Itu terjadi pada kasusnya siapa tadi? Amr ibn Abi Salamah ketika makan. Dan juga terjadi di sini. Anak kecil perempuan ini. Itu ya. Maka Rasulullah apa? Memegang tangannya. Memang ya tegurannya tidak seperti teguran kepada orang dewasa. Tegurannya teguran yang sesuai dengan apa? Umurnya. Tsumma jaa A'rabiyyun ka'annama yudfa'u fa akhadha bi yadihi. Subhanallah, terjadi lagi. Siapa yang datang? Arab Badui. Lagi-lagi dia datang seperti anak perempuan tadi. Kayak ada yang dorong untuk ikut makan dan meletakkan tangannya. Padahal Rasulullah SAW belum mulai. Maka beliau pun memegang tangannya. Subhanallah, kalau anak kecil tadi itu karena usianya. Tapi kalau Badui ini karena apa kira-kira? Karena ilmunya. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh tidak juga dibiarkan, tapi juga ditegur. Jadi salah itu jangan dibiarkan. Yang sering terjadi hari ini adalah apa? Pembiaran. Makanya apa? Kesalahannya akhirnya apa? Menjadi dianggap lumrah. Lihat kemarin kasus yang sempat ramai. Anak sekolah ngerokok ditegur gurunya, malah satu sekolahan demo. Kenapa? Lihat pembelaan ibunya. Saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti itu.
Masya Allah. Ini model orang tua hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan jadi seperti ini. Salah jangan dibelani, gitu ya. Yang kepala sekolahnya perempuan, seandainya beliau mukul, seberapa sih kerasnya mukulnya? Ibu-ibu kan gitu ya. Subhanallah. Maka inilah yang terjadi. Karena apa? Kesalahan dibiarkan. Akhirnya yang salah malah dianggap benar. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yastahilla ta'ama alla yudhkara rasmullahi ta'ala alaihi. Sesungguhnya setan itu menjadikan halal makanan untuknya dengan cara apa? Tidak disebutkan nama Allah pada makanan tadi. Maka ingat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, para santri dan santriwati, jangan terburu-buru makan sampai lupa baca basmalah. Entah saking luwene, entah saking enaknya yang mau dimakan, entah karena jumlahnya terbatas. Kadang orang akhirnya apa? Terburu-buru, wah, lupa baca bismillah. Ingat, dari mana terburu-buru ini? Al-ajalatu minas syaitan. Terburu-buru itu dari setan, dan setan punya misi tertentu. Apa misinya? Kalau kita makan tidak baca bismillah, dia bisa ikut makan. Makanya apa dikatakan, wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha. Maka sesungguhnya setan tadi membawa anak kecil ini. Tadi ada kalimat apa? Seakan didorong. Siapa yang dorong? Setan. Untuk apa? Menghalalkan makanan tadi lewat anak kecil ini. Fa'akhadtu biyadiha, maka aku pun memegang tangannya, menahannya. Faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi, maka kemudian setan datang lewat siapa? Badui ini untuk menghalalkan makanan tadi. Maka seperti pembahasan kita di sore tadi, apa? Jangan sampai kita jadi anteknya, jadi tentaranya setan. Ternyata kita bisa menjadi bala tentaranya dengan apa? Diperalat. Makan tidak baca bismillah, maka sudah diperalat oleh setan. Fa'akhadtu biyadihi, maka aku pun memegang tangannya. Walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Dan demi jiwaku yang di tangannya, yaitu demi Allah, sesungguhnya tangan setan itu di tanganku. Ya, ini tentu mukjizatnya Nabi SAW. Ketika dipegang tangannya siapa? Anak kecil tadi dipegang tangannya badui tadi, sebenarnya beliau memegang tangannya siapa? Setan. Tsumma dzakara rasmallahi ta'ala wa akala. Baru kemudian Nabi menyebut nama Allah, kemudian beliau makan. Sehingga jangan terburu-buru ketika makan, karena hakikatnya apa? Setan sedang memperalat kita untuk setan bisa makan bersama kita. Wal iyadu billah. Baik, kita berhenti di poin ini dulu. Silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Nah, fadhil. Iya.
Bagaimana kalau kita lupa masuk rumah baca basmalah? Gitu ya. Ya kita langsung baca basmalah, nggak perlu keluar lagi gitu ya. Jadi cukup apa ketika kita ingat baca basmalah. Tidak perlu keluar lagi, kemudian baru masuk lagi. Nah, Bismillah Ustaz, bagaimana jika melepas sandal namun hendak masuk masjid? Iya, ini yang kita sering dilema, gitu ya. Kan kita pengen masuk masjid pakai kaki kanan dulu. Padahal ngelepas sandalnya kaki kiri dulu. Subhanallah. Lepas sandal kaki kiri, kemudian lepas kaki kanan, baru masuk ke masjid. Jadi nggak langsung ya, lepas sandal langsung kaki kanan, enggak. Lepas dulu kaki kiri, lepas sandalnya, lepas lagi kaki kanan, kemudian baru melangkah. Caranya begitu. Allah a'lam. Ini pertanyaan tertunda masih dalam pertanyaan surah. Bagaimana kalau tidak makan pun Iya. Bagaimana dengan orang yang kidal, kiri dari lahir? Nah, iya, kidal itu singkatannya itu ya, kiri dari lahir. Maka khususnya untuk makan, minum itu diusahakan, dibiasakan pakai tangan kanan. Anak saya nomor 3 kidal. Maka alhamdulillah kita biasakan sejari kecil bisa. Kalau dia nulis kiri, karena tidak ada larangan untuk nulis pakai tangan kiri, tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi khususnya untuk makan minum ini diusahakan dibiasakan pakai tangan kanan, insya Allah bisa. Allah a'lam. Iya. Bagaimana kalau kita masuk rumah tidak baca basmalah tapi mengucapkan salam? Maka gabungkan antara basmalah kemudian baru salam. Ini yang lebih sempurna. Karena memang dalam salam sudah ada doa keselamatan. Tapi di situ Rasulullah langsung menyebutkan untuk mengucapkan basmalah. Ataupun bisa dipahami mengucapkan salam kan bagian dari menyebut nama Allah, ya sudah. Gitu ya. Tapi kalau kita gabungkan antara keduanya lebih utama. Nah. Baik, demikian. Sebentar. Tadi kita Rasulullah mengatakan orang yang berbuat itu yang dimaksud apakah ketika ada saja atau kemudian dalam kejelasan yang setelah Iya. Tadi kaitannya dengan botak, apakah hanya ketika tahallul, umrah dan haji, atau juga kalau dalam keseharian? Lebih utama botak, ini dalam tahallul. Jadi dalam tahallul umrah maupun haji, maka yang mendapatkan doa 3 kali mereka yang membotak kepalanya. Sedangkan yang memendekkan hanya dapat doa sekali. Bahkan kalau dalam keseharian tidak dianjurkan. Karena ini ciri khasnya orang-orang Khawarij. Menggundul rambutnya. Walaupun itu ada dilakukan oleh sebagian sahabat agar ketika mengusap kepala airnya benar-benar sampai ke kepala.
Tapi dulu itu termasuk apa? Syiarnya, identitasnya, cirinya orang Khawarij. Maka kita tidak dianjurkan dalam keseharian itu sampai gundul, apalagi sampai botak, kecuali ada keperluan. Betul Abu Habsi. Iya. Bagaimana adabnya dengan standing party? Ketika sebagian walimah ternyata tidak ada tempat duduknya. Maka kalau minum ada keringanan. Di saat tidak ada tempat minum, disebutkan Rasulullah apa? Minum air zam-zam dalam kondisi berdiri. Tapi ini tidak berlaku pada makanan. Sebatas yang saya tahu. Sehingga solusinya apa? Kalau tidak ada tempat duduk, ya sudah, bersila. Cari tempat yang kurang lebih bersih, kita duduk apa? Bersila. Dan ini yang sudah saya jalani sendiri. Kadang kita apa? Sungkan kepada orang, mau duduk deprok gitu ya, mau duduk bersila. Nah, kenapa kita harus sungkan kepada manusia, tidak sungkan dengan Allah? Jadi kalau memang apa standing party, sudah cari tempat, bisa apa? Kita deprok, duduk bersila, makan. Dilihatin orang ya cuek saja, gitu ya. Urusan kita dia tidak dengan manusia, urusan kita dengan Allah. Nah, kalau lupa makan, lupa maksudnya mandi. Nah, kabeh lupa ya. Ini faktor U ya. Wis lalali ya. Maka itulah salah satu hikmah apa? Kita keluar dari kamar mandi, bacaannya apa? Ghufranaka. Ampunanmu ya Allah aku harapkan. Baca ghufranakanya juga lupa juga. Iya, di antara hikmah yang disebutkan para ulama ketika keluar dari kamar mandi baca apa? Ghufranaka, karena kita selama di kamar mandi tidak bisa berzikir. Maka begitu keluar dari kamar mandi segera apa? Berzikir mohon ampunan. Maka semoga kalau kita membaca ini ya bagian dari tadi apa? Kita lupa basmalahnya sudah include kita mohon ampunan kepada Allah kalau lupa baca basmalah. Fadhal. Kul. Sebagian orang dari bahwa minum sambil duduk boleh, karena Rasulullah SAW dari hadis 15 Rasulullah SAW dikerja bersama orang lain. Dan apakah boleh seseorang minum sambil berdiri bersama dengan hadis ini? Nah, tadi sudah kita sebutkan. Kalau memang tidak ada tempat untuk duduk, maka hadis ini menunjukkan apa? Keringanan orang apa? Boleh minum dalam keadaan berdiri. Tapi berdirinya Rasulullah ketika minum zam-zam itu bukan merupakan kebiasaan beliau. Bahkan ada banyak hadis yang mencela orang minum dalam posisi berdiri. Sehingga apa? Digabungkan hadis ini bahwa bolehnya minum berdiri itu sebagai apa? Rukhsah. Di saat orang tidak mendapati tempat untuk duduk. Jadi ya, maka boleh dia apa? Berdiri. Tapi bukan kemudian apa? Menjadi kebiasaan
minum berdiri, apalagi kemudian kalau sudah terbiasa minum berdiri, minum pun sambil jalan. Nah, ini kelirunya di situ. Jadi para ulama menyebutkan apa? Bahwa ini keringanan. Bukan artinya apa? Dibolehkannya selalu menjadi kebiasaan minum berdiri. Enggak. Tapi ketika memang tidak ada tempat untuk apa? Duduk, maka kita bisa apa? Minum dalam kondisi berdiri. Sebagian kadang berlebihan. Apa? Minum dengan jongkok. Jongkok itu bukan duduk. Nanti ya. Ini malah posisi yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Posisinya itu kalau nggak duduk ya apa? Berdiri. Kalau memang mau duduk ya duduk deprok, gitu ya. Bersila. Atau kemudian apa? Berdiri dalam keadaan darurat boleh. Allah a'lam. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir dan menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.